Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosa Amalia Cinta dari kelas 12 MIPA 6. Saya di sini akan membahas mengenai pemberontakan Andi Ajis dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum mengenai pemberontakan Andi Ajis dan pemberontakan Republik Maluku Selatan? Kalau belum tahu, ayo kita belajar bersama-sama. Pemberontakan Andi Ajis. Latar belakang pemberontakan Andi Ajis. Yang pertama, adanya ketidakpuasan atas proses kembalinya NIT ke NKRI. Yang kedua, Dr. Somongkil menghasut Andi Ajis untuk melawan keputusan presiden. Yang ketiga, khawatir atas tindakan membabi buta Dr. Somongkil yang menyebabkan pertumpahan darah. Yang keempat, perasaan curiga mantan KNIL yang bergabung di APRIS. Tokoh utama yaitu Andi Abdul Aziz. Ia merupakan seorang mantan perwira KNIL dan bergabung menjadi perwira APRIS. Tujuan pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, melindungi masyarakat pro-federal yang pada saat itu merasa diancam kedudukannya oleh TNI. Yang kedua, meredam kekacauan atas demonstrasi antara masyarakat pro-federal dan anti-federal. Yang ketiga, mempertahankan keberadaan NIT. Kronologi peristiwa Andi Ajis. Pemberontakan ini diawali dengan terjadinya kekacauan di negara Indonesia Timur atau NIT yang terjadi pada bulan April 1950. Pemberontakan ini terjadi di Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis sendiri. Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Ajis mulai melancarkan serangan. Mereka berhasil menduduki tempat-tempat penting dan juga menawan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Moko Ginata. Pada 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum 4 kali 24 jam kepada Andi Ajis. Isi ultimatumnya yaitu memerintahkan Andi Ajis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta, dan juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta pasukannya, dan diminta untuk membebaskan para sandera. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada 26 April 1950. Ekspedisi ini dipimpin oleh Alex Kawilarang dan terjadilah pertempuran. Pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Ajis mengepung markas staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu berlangsung lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Pada 8 Agustus, KNIL pasukan pendukung Andi Ajis meminta berunding dengan TNI. Andi Ajis ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Upaya penumpasan. 8 April 1950, pemerintah memberikan ultimatum agar dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Ajis menyerah. Namun, Andi Ajis tidak segera melapor. 26 April 1950, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas habis pemberontakan Andi Ajis yang dilakukan oleh mantan KNIL. Pemberontakan RMS. Latar belakang pemberontakan RMS. Yang pertama, adanya kekecewaan para bekas prajurit KNIL. Yang kedua, tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, keinginan beberapa tokoh seperti Somongkil yang ingin mendirikan negara sendiri. Tujuan dari RMS adalah ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Kronologi peristiwa pemberontakan RMS. Pada 25 April 1950, RMS hampir atau nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang diantaranya adalah Dr. Somongkil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Insinyur J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.
Pemerintah pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai dengan mengirimkan tim yang diketuai oleh Dr. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari politikus, pendeta, dokter, dan wartawan gagal. Dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.A.K. Wilarang. Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS atau TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon juga menguasai perairan Laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951, sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya atau jumlah keseluruhan sekitar 12.500 orang, mengungsi ke Belanda yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja. Pada tanggal 12 Desember 1963, Somongkil tertangkap dan selanjutnya oleh Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub, ia dijatuhi hukuman mati. Sisa-sisa pengikutnya lari ke Belanda. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan jangan lupa like and subscribe. Dan semoga bermanfaat. See you!